Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah karena berkat hidayah dan rahmatnya dan dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara online itu lewat Zoom untuk melaksanakan live class yang insya Allah akan membahas makhorijul huruf ya. Sekarang kita akan membahas makhorijul huruf yang bagian yang terakhir ya sobat ya, seperti itu. Nah, seperti biasa, saya akan nge-review dulu sekilas materi yang pada kesempatan sebelumnya udah dibahas, sobat ya. Nah, sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai sobat ya. Kita akan nge-review dulu dari awal ya sedikit ya. Khoroja artinya keluar, makhroj tempat keluar, makhrij tempat-tempat keluar. Berarti makhrijul huruf tempat-tempat keluar huruf hijaiyah untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, ini pentingnya kita mempelajari makhorijul huruf. Kenapa sih kita harus mempelajari makhorijul huruf? Yang pertama, agar benar dan jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Jangan sampai kita huruf sin, huruf shin, dan huruf sa dibaca sa, sisu. Itu kurang tepat ya sobat ya. Kemudian agar membaca Al-Quran dengan sangat fasih ya. Setiap huruf itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing. Nah, agar fasih kita harus tahu tempat keluarnya. Seperti itu ya sobat ya. Kemudian yang ketiga, agar yang membacanya mengetahui setiap alasan dari hukum-hukum tajwidnya. Nah, nanti ada hukum tajwid misalkan ikhfa, kenapa dibaca seperti ini. Jadi, untuk salah satunya hukum tajwid ikhfa, enggak semuanya dibaca eng gitu ya. Ming kobe. Enggak semuanya dibaca eng itu ikhfa tuh ya sobat ya. Nah, kita biar bacaannya, biar tajwidnya tahu cara bacanya yang benar seperti apa, maka kita harus tahu dulu makhorijul huruf nih, yang paling dasar dulu nih ya. Kemudian yang keempat, agar tidak merubah arti dari kalimat ya sobat ya. Kemudian, kenapa sih di awal ini kita mempelajari makhorijul huruf? Mungkin pada kesempatan sebelumnya saya udah pernah bahas, tapi kita review lagi ulang ya sobat ya. Jadi, jika sobat ingin fasih dalam membaca Al-Quran, maka caranya kita harus tahu dulu dasarnya, harus paham dulu dasarnya. Dan makhorijul huruf ini adalah salah satu yang paling dasar agar kita fasih dalam membaca Al-Quran. Yang perlu sobat ketahui, tajwid itu terbagi menjadi tiga ya sobat ya. Tajwid terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tajwidul huruf ya. Yang kedua yaitu tajwidul kalimah. Kemudian yang ketiga tajwidul jumlah. Nah, yang pertama ini ya, tajwidul huruf. Ini yang paling dasar tajwidul huruf. Nah, tajwidul huruf ini dibagi menjadi dua ya sobat ya, yaitu makhorijul huruf dan sifatul huruf. Maka kita harus mempelajari dulu makhroj dan sifatnya agar kita dapat fasih dalam membaca Al-Qur'an ya. Nah, ini nih karena jika kita salah ya dalam mengucapkan suatu huruf, makhrajnya kurang tepat, dapat merusak arti atau bangunan dari sebuah kalimat. Yang jika bangunannya rusak, maka artinya juga akan berubah, yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Lihat contohnya ini ya, la'allakum tashkurun. Jika kita benar dalam membacanya, artinya juga akan sesuai dengan yang Allah maksudkan, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Syakaro, syakaro, tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Tapi jika kita salah dalam membacanya, yang harus dibaca shin, kita malah dibaca sin. Maka artinya juga akan berubah ya sobat ya. Jika kita membaca la'allakum tashkurun, artinya agar kamu menjadi orang mabuk. Sakaro tashkurun, bukan tashkurun ya.
kita malah baca tas kurun, artinya akan berubah 180 derajat ya. Yang Allah maksudkan positif, bagus banget artinya, malah jadi jelek ya artinya ya. Jadi kebalikannya ya, seperti itu. Ini di surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Setelah baca benarnya kita menggunakan huruf kecil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kita kalau misalkan nggak tahu makhrajnya, kita malah dibaca menjadi atau pakai huruf H besar. Alhamdulillah, maka artinya akan berubah yang asalnya segala puji bagi Allah menjadi kematian bagi Allah. Maka ini adalah salah satu urgensi gitu ya. Penting banget kita mempelajari makhorijul huruf. Ini ya secara garis besar makhorijul huruf kebagi menjadi dua, makhorijul huruf am yang umum dan yang khos. Yang am yang umum ada 5 dan yang khos itu ada 17 ya sobat ya. Ini pembagiannya ya. Alhamdulillah kita udah ngebahas al-jauf udah kita bahas ya sobat ya. Al-halki udah kita bahas. Alisan udah kita bahas. Ini salah ya. Harusnya yang keempat itu asyafat iya asyafatain dulu baru al khasyum ini saya salah ya, mohon maaf ya. Nah, kita udah ngebahas sampai alisannya alhamdulillah udah selesai ya. Mungkin sekarang kita nge-review dulu nih biar sobat-sobat nantilah kalau misalkan udah beres kita nge-review dulu ya. Saya akan bertanya kepada sobat dan sobat harus jawab ya yang tahu ya. Nah, udah segitu ya. Mungkin sekarang saya ingin nanya nih sobat yang udah nonton, yang udah ikutan live-nya dari awal, kita kasih kuis, kita kasih soal. Apakah sobat paham atau belum ya? Yang pertama nih, al-halqi kebagi menjadi berapa, sobat? Ayo ditulis di kolom chat, silakan. Al-halqi terbagi menjadi berapa, sobat? Makhraj al-halqi terbagi menjadi berapa, sobat? Silakan ditulis di kolom chat. Dari sobat Gina katanya 3, dari sobat Windy 3, dari sobat Asni 3, dari sobat Kurniasi 3. Yang lainnya mana nih? Yang lainnya pada 3 ya jawabnya yakin, 3 yakin, atau yakin banget. Nah, benar sekali ya sobat ya. Jadi, makhraj dari al-halqi itu ada 3 ya sobat ya. Yang pertama yaitu yang paling jauh dari mulut atau ab'adu minal fam. Ya ini ya. Yang ini adalah aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kemudian naik ke atas. Nah, yang ini. Yang kedua, yang ini adalah tengah tenggorokan atau maaf, wastul halqi. Kemudian yang ketiga yang di sini yaitu adenal halqi atau ujung tenggorokan. Seperti itu. Udah kelihatan ya, udah pada paham ya sobat ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya huruf yang keluar dari aksol lisan. Apa? Huruf yang keluar dari aksol lisan. Apa sobat? Ada yang tahu nggak? Ditulis di kolom chat, silakan. Sama saya dikasih tahu ya kisi-kisinya ya, ada 2 huruf yang keluar dari aksol lisan. Oke, silakan. Dari Sobat Titin huruf kaf, huruf H besar dan huruf hamzah, H dan huruf hamzah. Itu mah mohon maaf ya, itu mah aksol halki, ini mah aksol lisan. Aksol lisan. Itu mah aksol halki yang keluarnya H besar sama hamzah mah jim kaf lam. Nah, yang lainnya gimana nih? Nah, ada sebagian yang benar, ada yang benar, ada yang sebagian juga yang salah ya. Nah, yang keluar dari aksal lisan itu ada 2, sobat. Nah, pembagiannya ada 2, ada aksal lisan fauk dan ada aksal lisan asfal, yaitu huruf kaf dan huruf kof ya sobat ya. Itu adalah huruf yang keluar dari aksal lisan seperti itu ya sobat ya. Satu lagi lah terakhir ya. Huruf yang keluar dari tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Coba tengah lidah nempel ke tengah langit-langit yang atas. Ada 3 hurufnya apa aja? Silakan ditulis di kolom
Cet dari Sobat Kurniasi, Jim Shin ya, oke yang lainnya Jasaya, oke yang lainnya Jasaya, oke yang lainnya ya Jim Shin, oke yang lainnya. Udah? Benar sekali, yang keluar dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit yaitu Jim, Shin, dan Ya. Seperti itu ya Sobat ya. Mungkin di sini juga saya akan ngasih tahu kepada Sobat semuanya, apalagi yang baru ikutan live yang kali maaf, Baliut, aduh. Eh, saya ingin ngasih tahu ke Sobat semuanya, terutama yang baru pertama kali ikut live kali ini. Nah, kita udah live ini udah 3 kali ya, udah 3 kali pertemuan dan rekamannya ada di YouTube ya. Bisa ditonton ya sobat ya di YouTube ya. Namanya YouTube-nya Metode Tartila, Metode Tartila. I-nya 2, A-nya 2 ya. Tartila, I-nya 2, A-nya 2. Bisa ditonton di situ. Yang pertama sama kita udah di upload. Yang kedua sama kita udah di-upload, yang ketiga kalau nggak salah udah di-upload ya. Nah, bisa ditonton ya sobat ya, bisa di-save juga ya supaya nggak nggak hambur kuota gitu ya, nggak sayang kuotanya ya seperti itu. Oke, saya akan share screen ke pembahasan sekarang ya. Sebentar ya sobat ya. Ini sobat yang paling jauh asalnya dari mana? Pengen tahu saya. Kira-kira yang paling jauh dari mana nih? Ada yang dari luar negeri nggak? Biasanya suka ada yang dari luar negeri ya. Dari mana aja nih? Sintang itu di mana Sintang teh? Kurang tahu saya. Bengkulu, Bengkulu, gak tahu juga Bengkulu, tapi kayaknya jauh gitu ya. Soalnya saya gak tahu namanya Bengkulu, Bengkulu sering dengar tapi gak tahu bagiannya di mana gitu. Apakah di Sumatera, di Sulawesi atau di Kalimantan? Di mana tuh Bengkulu, Kabupaten Sintang? Kayaknya jauh ya. Namanya juga gak tahu itu saya tuh. Bangka, Bangka, Jambi. Wih, ada yang dari Bali ternyata. Udah dari Kalimantan Barat. Ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Makassar, Masya Allah. Sumatera, Ustaz. Oh, Bengkulu itu di Sumatera, ya. Sulawesi Barat, ya jauh lah kalau dari Bandung mah. Saya dari Bandung ya, sobat ya. Jauh atuh. Dari Palembang, dari Riau. Semuanya jauh ternyata. Ada dari Riau. Pada jauh semuanya ya. Selamat bergabung ya, sobat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan secara online ya. Jadi sangat memudahkan sekali ya teknologi itu ya. Kita yang jauh-jauh bisa belajar gitu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah selamat bergabung. Semoga sobat semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita bahas ya sobat ya. Yang berikutnya yaitu, ada yang tahu nggak yang berikutnya apa yang akan kita bahas? Tadi di awal sama saya dijelasin gitu yang mau dibahas sekarang itu apa. Bisa ditulis di kolom chat Asyafatain. atau oh itu tuh siapa tuh yang jawab tadi siapa? Pak Gina ya? Ya, asyafatain. Ya, betul sekali yang akan kita jawab. Yang akan kita jawab. Yang akan kita bahas sekarang ini yaitu asyafatain ya sobat ya. Jadi kalau misalkan saya bertanya di sini ya, saya bertanya di sini, sobat bisa dijawabnya di chat atau di mic juga gak apa-apa ya, dinyalain aja mikrofonnya gak apa-apa ya sobat ya. Oke, nah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu asyafatain. Apa sih asyafatain itu? Asyafatain artinya kedua bibir. Ini bibir, kedua bibir ya. Atas dan bawah ini bibir. Maksudnya tempat keluar huruf yang terletak pada dua bibir. Bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Dari asyafatain ini ada dua makhraj. Ada dua makhraj dari asyafatain ini ya sobat ya. Bisa dicatat atau kalau misalkan yang nggak nyiapin catatannya bisa di screenshot ya nanti dicatat ya sobat ya. Nah, kebagi menjadi dua. Yang pertama itu torfun ya sobat ya. Torfun ya. Nah, apa sih yang keluar dari torfun? Yaitu makhraj huruf fa ya sobat ya. Yang perlu sobat tahu ya. Makhraj huruf fa. Nah, ini nih bahasa Arabnya atau dalilnya ya. Batnish syafatis sufla ma atrafi thanayal ulya. Batnish syafatis sufla. Batnish syafatis sufla.
ma'a atrafis tsanayal ulya. Seperti itu ya. Artinya perut bibir yang bawah, perut bibir, bibir yang bawah yang mana? Yang ini. Perutnya yang ini perutnya nih ya. Nah, ini perutnya ya. Perut bibir bagian bawah yang basahnya, cenah ya. Yang basahnya. Yang basahnya itu yang mana? Otomatis yang bagian belakangnya ya. Maaf ya. Yang bagian ininya ya, maaf ya. Nih yang bagian ininya nih, yang basahnya ya. Nah, menempel ke gigi seri atas. Gigi seri atas mana? Ini nih gigi seri atas. Nih. Jadi ini nempel ke perut gigi, perut 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 bibir bagian bawah yang basahnya nih, yang ini nih. Nah, ini gambarnya sobat ya. Jadi kurang lebih untuk huruf Fa ini keluarnya atau mudahnya seperti huruf F ya. Fa, fa. Gigi seri atas ini nempel ke perut bibir yang bagian bawah yang bagian basahnya. Fa, fa, fa. Seperti itu ya sobat ya. Mungkin suka ada pembahasannya batur ya. Orang lain suka ada yang ngebahas. Katanya orang Sunda gak bisa nyebut fa. Biasanya huruf F malah dibaca P. Pa. Pa. Nah itu sebenarnya kurang tepat ya sobat ya. Oke, gak apa-apa ya. Sobat Bella Anjani mau izin keluar silakan ya. Oke, semoga oleh Allah diberikan kemudahan ya segala rupanya ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya sobat ya. Untuk huruf fa yaitu batni syafati sufla ma'a atrafis tsanayal ulya. Perut bibir yang bagian bawah menempel ke ujung gisir yang atas. Nih. Ini gambarnya ya, kelihatan kan gambarnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya sobat ya. Mudahnya seperti huruf F pada ajan bahasa Indonesia. Fa, fa, fi, fi, fu, fu. Nah, seperti itu ya sobat ya. Mudah banget kan? Nah, ayo kita latihan biar rame ya, biar asyik. Ayo sobat bisa dinyalain mikrofonnya semuanya silakan ya sobat ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya sobat silakan semuanya ya. Dulu kita ngikutin. La ilaha illallah. Silakan yang lainnya bisa dinyalain mikrofonnya. Udah, pada nggak mau, ya udah gak apa-apa ya. Silakan yang mau nyalain nyalain, yang nggak mau nggak apa-apa. Untuk sobat yang mau nyalain kameranya silakan nggak apa-apa. Kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Kalau malu ya yang akhwat ya. Nah, silakan ya. Sekarang kita baca seperti biasa. Saya akan contohin terlebih dahulu. Udah saya nyontohin baru sobat bareng-bareng ya seperti itu ya. Nah, huruf fa ketika berharokat sukun harus dialirin ya sobat ya. Baf, baf bukan bab, baf tapi baf, 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 baf. Nah, seperti itu ya. Saya bacain sekali, baru sobat semuanya bareng-bareng biar rame ya, biar asyik, biar gak ngantuk. Oke. Fa, fi, fu, baf, bif, bu. Silakan. Nah, sekali lagi biar rame ya. Tadi kurang kompak. Oke. Fa, fi, fu, baf, bif, bu. Oke, bagus. Semuanya sebentar ya. Saya contohin dulu baru semuanya bareng-bareng. Oke. Fa, fi, fu, baf, bif, buf. Silakan semuanya. Nah, seperti itu ya sobat ya, kurang lebih ya. Untuk huruf fa ya, seperti itu ya sobat ya. Nah, ini untuk huruf fa mudah banget kan sobat ya, huruf fa mah ya. Mudah banget ya. Ingat ya, sobat ya, bahwa huruf fa ini bukan huruf P ya. Ingat huruf F ya. Kurang lebih huruf F ya sobat ya, huruf F. Hati-hati nih, terutama katanya orang Sunda biasanya susah kalau misalkan baca huruf fa ini. Susah itu karena apa? Karena kita nggak tahu gitu ya.
nggak tahu makhrajnya. Sebentar ya. Oke, seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya, kita bareng-bareng ya bacanya ya. Sama saya contohin sekali, udah itu sobat bareng-bareng bacanya ya. Oke. Fa, fi, fu, baf, bif, buf. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Pada semangat banget ngajinya itu adalah huruf fa. Ingat ya, huruf fa ya. Ujung gigi seri yang atas ini, maaf ya, nempel ke ujung, maaf, maaf. Ujung gigi seri kita yang atas nempel ke perut bibir, yang bagian bawahnya, yang bagian basahnya itu adalah huruf fa ya sobat ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu bainal atrofaini, bainal atrofaini. Nah, yang keluar dari makhraj ini yaitu adalah huruf wawu ya sobat ya. Nah, ini nih dalilnya nih, huruf wawu ya. Infirajus syafataini ma'a infima minhuma. Jadi ini untuk huruf wawu ya. Infirajus syafataini ma'a infima minhuma. Seperti itu ya sobat ya. Nah, apa sih artinya? Untuk huruf waw ini cara bacanya dengan membuka kedua bibir sambil memonyongkannya. Ini huruf waw ya. Membuka bibir sambil memonyongkannya. Wa, wi, wu, wa, wi, wu. Jadi huruf waw ini cara bacanya emang monyong ya. Wa, wi, wu. Seperti itu ya sobat ya. Ini bisa dilihat nih makronya nih tuh. Monyong kan ya? Wau bukan mad. Oh, kayak gini. Wau, wa, 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 wa. Seperti itu. Itu untuk huruf wau ya sobat ya. Kita latihan lagi ya sobat ya biar rame ya. Bisa dinyalain lagi atau mikrofonnya silakan. Jadi nyalain ya mikrofonnya ya. Untuk sobat yang oke, udah banyak kan nih yang nyalain mikrofonnya. Oke, seperti itu ya. Silakan ya. Sama saya contohin. Kemudian nanti sobat bareng-bareng bacanya ya, seperti itu. Wawi, wu, bau, biu, bu. Silakan. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Saya lagi kurang kompak Saya bacain sekali baru sobat bareng-bareng ya. Coba dengerin dulu. Wawi, wu, bau, biu, bu. Silakan. Nah, seperti itu ya sobat ya. Itu untuk huruf waw. Untuk huruf waw itu mudah banget ya cara bacanya ya. Huruf waw ya. Nah, kemudian berikutnya nih. Berikutnya kan tadi bainal atrofa ini salah satunya huruf wa. Berikutnya itu huruf ba ya sobat ya. Nah, makhrajnya di mana nih huruf ba ini? Intibaqu syafataini bisyiddatim biduni ma'al gunnah ya. Sambil memotong. Tuh, menempelkan kedua bibir. Menempelkan kedua bibir. Kenapa ini sambal ya? Lapar kayaknya ya. Astagfirullah. Sambil itu ya harusnya. Tiponya parah banget itu. Sambil harusnya ya. Menempelkan kedua bibir sambil memonyongkannya ya. Menempelkan dulu. Baru memonyongkannya ya. Oh ini artinya juga kurang tepat ya sobat ya. Maaf ya belum kurang tepat ya editnya ya. Jadi menempelkan kedua bibir tanpa disertai dengan gunah ya. Sebentar ya saya edit dulu ya sobat ya. Biar gak ada salah paham ya. Menempelkan kedua bibir tanpa disertai dengan gunah ya sobat ya. Seperti itu ya. Nah, sebentar. Saya share screen lagi ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih sobat ya. Huruf
ba. Menempelkan kedua bibir tanpa disertai dengan guna. Jadi cara bacanya mudah banget. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Ya, jadi nempelin aja bibirnya. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Seperti itu ya sobat ya. Oke. Baca bareng-bareng ya. Sama saya contohin dulu, baru sobat baca bareng-bareng. Oke. Babi bu babe. Bibe. Bube. Silakan. Nah, yang perlu sobat ketahui bahwa huruf ba ini adalah termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika berharokat sukun harus dipantulin ya. Babe. Bibe. Bube. Ya, seperti itu ya sobat ya. Nah, seperti itu. Saya bacain sekali lagi, sobat baca bareng-bareng ya. Babi bu babe. Bibe. Bube. Silakan. Nah, seperti itu ya. Udah banget ya untuk huruf ba juga ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah makhraj huruf mim ya sobat ya. Nah, ini nih. Untuk huruf mim, dalilnya ini ya. Intibaqu syafataini bi khafifatin ma'al gunnah ya. Jadi menempelkan kedua bibir dengan lembut disertai gunah. Ma, mi, mu, ma, mi, mu. Kenapa sih disertai dengan gunah ya? Cara ngeceknya apakah kita bacanya benar atau belum? Jadi hidung kita bisa ditutup sobat, ditutup, baca ma, mi, mu. Kalau misalkan ada apa itu namanya ya? Dipengek itu apa namanya bahasa Indonesianya ya? Disengau-sengau, kalau bacanya sengau berarti itu udah benar, itu gunanya udah benar ya sobat ya. Ma, mi, mu seperti itu ya sobat ya. Nah, ini makhrajnya ya, seperti itu. Nah, ini prakteknya gak ada huruf mim ya, mohon maaf ya. Tapi gak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Sobat udah tahu kan prakteknya seperti apa. Saya akan bacain, kemudian udah gitu, sobat bareng-bareng bisa dinyalain dulu atau mikrofonnya silakan. Silakan bisa dinyalain mikrofonnya, sobat ya. Oke, kita mulai ya. Mami, mubam, bim, bum, silakan. Mami, mubam, bim, bum. Nah, kurang kompak sekali lagi. Saya contohin sekali, baru sobat baca bareng-bareng bersama ya. Mami, mubam, bim, bum, silakan. Mami, mubam, bim, bum. Nah, seperti itu ya sobat ya. Kemudian berikutnya itu yang al-syafatain kita udah selesai. Kemudian berikutnya yang terakhir nih al-khayshum ya sobat ya. Nah, al-khayshum ini artinya rongga hidung. Maksudnya suara yang mengalir melalui rongga hidung saat huruf mim dan nun diucapkan. Dari al-khayshum ini yang keluar yaitu huruf nun dan huruf mim ya. Huruf nun dan huruf mim dan huruf-huruf tajwid keduanya ya. Jadi ketika kita baca huruf nun dan huruf mim, maka akan otomatis sobat akan keluar juga dari rongga hidung. Coba sobat hidungnya ditutup baca huruf nun. Nah, bahkan kerasa bahwa huruf nun itu keluarnya dari al-khayshum ya. Tuh. No. Ma, nani, nuban, mami, mubam. Tuh akan kerasa ya bahwa huruf nun dan huruf mim itu keluarnya dari rongga hidung seperti itu ya sobat ya. Paham kan? Nah, ini nih tuh. Ini gambarnya sobat. Jadi di samping huruf nun dan huruf mim ini memiliki makhraj masing-masing dan huruf nun dan huruf mim ini memiliki makhraj al-khayshum juga. Jadi ada dua ya.
Makhraj huruf nun ada 2 dan salah satunya al-khasyum. Makhraj dari huruf mim juga ada 2 dan salah satunya adalah al-khasyum. Seperti itu ya sobat ya. Nah, kita praktek bareng-bareng ya. Dari huruf nun dulu saya contohin sekali baru sobat baca bareng-bareng ya. Siap. Nani nuban bin bun silakan. Nah, kemudian huruf mim. Mami mubam bim bum silakan. Masya Allah, seperti itu ya sobat ya. Nah, udah cuma segitu aja sobat. Ya, tidak. Kali ini mah live kelas kali ini mah cuman sebentar banget karena kita ngebahas al-khasyum sama asyafatain ya sobat ya. Ini di sini saya mau ngasih tahu ya bahwa Tartila akan ngadain program Ramadan Fasih Baca Quran dimulai besok ya sobat ya. Jadi apa aja sih yang akan dibahas? Makharijul huruf yang dasar-dasarnya akan dibahas. Makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, tafsir surat Al-Fatihah, cara baca baik dan yang benar surat Al-Fatihah, adab-adab dalam membaca Al-Qur'an, bedah buku metode Tartila nih. Kita lagi buat buku metode Tartila yang insya Allah nanti akan dibahas nih sobat ya. Jadi sobat nanti kalau misalkan mau belajar baca bisa beli bukunya ya, buku metode Tartila tapi belum selesai bukunya, lagi proses sobat ya. Kemudian ada cara meraih kesuksesan Ramadan tahun ini seperti itu. Apa aja sih yang sobat akan dapatkan? Yang akan sobat dapetin yaitu 40 kali. Jadi sobat akan mendapatkan 40 kali live class yang seperti ini. Sebelum Ramadan seminggu 3 kali dan ketika Ramadan setiap hari ya. Luar biasa ya sobat ya. Keutamaan membaca Al-Quran itu satu huruf bernilai satu kebaikan ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf dikalikan 10. Maka jika kita baca alif lam mim maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Ditambah kita coba kalau misalkan kita Ramadan kita mendapatkan keutamaannya itu, kemudian Ramadan itu kan dikali-kali lipatkan ya, pahala itu ya dikali-kali lipatkan, dia jadi berkali-kali lipat ya sobat ya, pahalanya jadi luar biasa banget ya. Kita Ramadan dan kita belajar cara baca ya dengan ikutan live class ini ya. Kemudian sobat juga nanti akan dapat rekamannya ya, yang dapat diakses selama 1 tahun di aplikasi Tartila, kemudian dibimbing dengan Ustadz Bersanad, kemudian ada panduan dan komunitas sukses Ramadan. Kemudian sobat juga akan ada free-pad-nya sobat. Akan ada free-pad-nya. Jadi sobat nanti akan ada free-pad-nya belajar one on one bersama ustadz atau ustazahnya ya. Bersama yang akhwat bersama akhwat, yang ikhwan bersama ikhwan. Seperti itu ya sobat ya. Hari ini terakhir pendaftarannya sobat ya. Kalau misalkan sobat misalkan aku nanti punya uangnya misalkan bulan depan, hubungi dulu aja adminnya baik banget kok ya, bisa dinegosiasi ya, asalkan sobat mau ikutan dan nanti infaknya 149.000 ya, seperti itu ya sobat ya. Ini kemudian berikutnya nih, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sobat semuanya? Ada pertanyaan nggak? Oh iya, untuk sobat ya, ini ada pertanyaan nih yang dari TikTok nih. Cara baca huruf Dhod, bacanya gimana? Huruf Dhod udah kita bahas ya sobat ya. Kalau misalkan kita tahu makhrajnya mudah banget sebenarnya huruf Dhod ini. Huruf Dhod ini makhrajnya dari hafat tulisan. Hafat tulisan itu apa? Pinggir lidah sobat, pinggir lidah. Jadi pinggir lidah kita nempel ke gigi geraham yang atas ya. Yang atas yang ini ya. Bisa yang kanan, bisa yang kiri atau keduanya nempel. Dodi, dubag, bid, bud, seperti itu adalah huruf dod, seperti itu ya sobat ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak sobat semuanya? Ini yang ikutan Zoom kali ini mau tahu dong, bisa dinyalain mikrofonnya. Udah pada berkeluarga belum ini teh? Atau masih sekolah? Belum, alhamdulillah. Saya ibu Sudah, Pak Ustadz. Siap masih jomblo Pak Ustadz. Gimana? Siap masih jomblo. Oh, masih jomblo itu siapa masih jomblo tuh? Kenceng banget suaranya tuh masih jomblo.
Ada yang Mahmud ya, masih sekolah juga ada. Alhamdulillah ya. Saya mau ini nih mau tahu soalnya mau menganalisis gitu yang ikutan Zoom ini rata-rata umurnya berapa gitu ya. Oh, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih anak-anak, ada yang masih kuliah ya. Ada yang udah punya anak 2 nih Mahmud nih, Mahmud. Ada yang udah Kemudian punya cucu, Pak Ustadz. ada yang umur 14 tahun, alhamdulillah bisa ikutan ya. Ada yang umur 25 tahun, masih kuliah, nih Sobat Mayona masih kuliah ya. Ke saya jangan panggil Ustadz aja ya. Malu kalau saya panggil Ustadz. Saya panggilnya dikarenakan saya orang Sunda, panggil A aja ya. A. A itu bahasa Indonesia kakak, bisa dipanggil A Azka. A Azka aja ya. Seperti itu ya sobat ya, karena saya juga masih belajar. Nurul Magfiro 25 tahun udah kerja. Oh iya, ada yang 23 tahun. Ada yang 38 tahun. Ada yang 26. Gitu. Barista. Oh, barista ini Sobat Gunawan. Barista di mana nih Sobat Gunawan kalau boleh tahu? Barista itu kan barista itu Dek, kok begini, Dek? suami barista ya yang suka bikin kopi ya. Ini mau tahu nih Sobat Mayona, Azka umurnya berapa? Aku mohon gimana ini, gimana saya bacanya? Azka umur berapa? Mohon maaf, gimana? Di Bandung kalau nggak salah ada 3 cabang juga. Bangi Kopi, Bangi Kopi ya. Saya mah jarang ke kopi ya, jarang ngopi, jarang nongkrong ya sobat ya. Jadi kurang tahu tentang kopi-kopi. Tapi sih kalau misalkan umur saya, sok tebak berapa kira-kira umur saya? Ada yang tahu nggak umur saya berapa? Oh, tebak-tebakan ini mah. Itu tebak-tebakan 25, 22 katanya. 27, 23 anak 1 cewek. Jimin itu yang Cimin kan? Jimin ini siapa Jimin nih? Teman saya. Bukan Jimin teh siapa nama aslinya? Umur 60 tahun. Iya, 60 tahun. Ada yang 25 tahun ya. Mau tahu banget atau mau tahu aja ini teh? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Aduh. Umur saya masih muda ya sobat ya. Umur saya masih muda. Sekitar 20 tahunan lah umur saya lah. Tuh, pada bener ya, 27 bener, 21 bener. Kan 20 tahunan, 23 bener ya. Seperti itu ya sobat ya. Kenapa ini ada yang nanyain calon? Ini siapa ada yang nanyain calon? Aduh. Saya udah menikah ya sobat ya. Saya udah nikah sobat semuanya. Ini siapa? Is aja mirip Afgan. Siapa Afgan? Afgan yang mirip saya, bukan saya mirip Afgan. Saya udah nikah, udah punya anak 1 ya, alhamdulillah ya. Saya nikah muda, umur 19 tahun udah nikah saya. Ya. Seperti itu ya sobat ya. Sobat Gunawan ya apa? Ya seperti itu ya sobat ya. Nanti untuk sobat yang mau ikutan programnya bisa di chat adminnya ya, bisa diklik link yang ada di bio kita ya sobat ya, seperti itu ya. Nanti bisa di chat aja adminnya, bisa negosiasi dengan adminnya seperti itu. Ini di TikTok nih parah nih sobat Ervina, saya 41 tahun. Masa 41 tahun kayak gini. Awet muda tuh kalau misalkan 41 tahun kayak saya mah. Seperti itu ya sobat ya. Oke, saya ingatin lagi untuk sobat yang baru pertama kali ikutan live class, bisa dilihat rekamannya, live class yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bisa dilihat di YouTube bisa dilihat di YouTube kita Metode Tartila ya, I-nya 2 dan A-nya 2. Terima kasih kepada sobat yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton live class pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberikan
pahala yang berlimpah oleh Allah, diberikan kesehatan, yang udah berkeluarga semoga keluarganya sehat-sehat ya. Yang masih single juga sama, semoga sehat-sehat, cepat bertemu dengan jodohnya ya. Dan yang paling utama itu semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berubah dari Itu keluarga. Ini keluarnya gimana, Dek? Makasih banyak ya sobat ya. mengenang kepada Allah sebab itu Di sini ada. tidak pernah yang ada yang